Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas besaran dan pengukuran seri 3 dengan topik dimensi, cara menentukan dimensi, dan manfaat dimensi. Yuk. Oke, kita mulai dimensi ya. Dimensi adalah cara menunjukkan suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Oleh karena itu, dimensi dari besaran pokok harus ditentukan terlebih dahulu sebagai patokan lambang dimensi dari besaran-besaran turunan. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu atau ditulis dengan huruf besar dan diberi kurung besar. Seperti contohnya di samping kanan ini. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, suhu, massa, kuat arus listrik, kuat cahaya, jumlah zat, dan waktu. Nah, ini lambang dimensinya, dan ini tentu saja harus dihafalkan, nanti akan dipakai untuk menyelidiki dimensi dari besaran turunan. Kuat arus itu kuat arus listrik itu I, kuat cahaya itu C, jumlah zat itu N, dan waktu T besar. Kemudian panjang itu L, suhu theta, kemudian massa M besar. Oke, lanjutkan. Cara menentukan dimensi besaran turunan menggunakan rumus yang pertama, yaitu contohnya misalnya rumus luas persegi panjang. Luas persegi itu panjang kali panjang. Dimensi panjang itu kan L, sehingga dimensi luas adalah L kali L, sehingga dinyatakan dimensi luas adalah L kuadrat. Kemudian menggunakan satuan juga bisa. Satuan luas itu meter persegi, tapi berangkat dari lambang dari satuan itu dimensinya apa. Juga sama akan ditemukan dimensi luas berdasar satuan meter persegi adalah L kuadrat. Nah, contoh lain misalnya massa jenis ya, massa jenis euro misalnya MV. Nah, M itu kan massa, jadi dimensinya M besar. Di M ini M dibagi panjang, volume itu panjang kali lebar kali tinggi misalnya. Kalau balok berarti panjang semua dimensinya, jadi L pangkat 3. Namun demikian itu bisa disederhanakan menjadi penulisannya M L pangkat min 3 itu ya. Contoh lain misalnya kecepatan itu kan V itu rumusnya adalah S per T. S itu panjang, T itu waktu, berarti dimensinya adalah M, S itu L bagi T, dimensi waktu. Tapi penulisannya harus ditulis seperti ini, yaitu L kali T pangkat min 1 ya. Begitu caranya. Lanjut. Manfaat dimensi yang pertama adalah digunakan untuk membuktikan dua persamaan atau rumus setara. Yang kedua, digunakan untuk membuktikan suatu persamaan benar atau salah. Yang ketiga, digunakan untuk menurunkan sebuah persamaan atau rumus. Yang keempat, digunakan untuk memastikan dua besaran bisa dijumlahkan. Jadi kalau besarannya sama itu kan bisa dijumlahkan. Jadi diselidiki dulu, kalau dimensinya sama berarti bisa dijumlahkan. Ya, ambil contoh saja misalnya 2 kambing sama 5 kambing, jadi dua-duanya kan kambing, jumlahkan bisa ya. 2 kambing sama 3 kambing sama dengan 5 kambing, kan begitu ya. Lanjut. Contoh manfaat yang pertama, apakah rumus F kali delta T dan rumus M kali V merupakan rumus besaran yang setara? Nah, kita selidiki. F itu kan gaya ya, F itu gaya, rumusnya kan M kali A, massa kali percepatan. Caranya menyelidiki, ini kan besaran pokok, jadi sudah tahu ini dimensinya adalah M. Kemudian kalau percepatan ini kan A sama dengan V per T. Ya, ini sudah besaran pokok, tapi ini kan besaran turunan, jadi diselidiki lagi, berarti V kan sama dengan S per T, tadi udah kita pakai sebagai contoh, berarti ini sudah besaran pokok, ini besaran pokok, jadi kita ganti semua menjadi dari sini berarti S L dibagi T, kemudian ini dibagi T lagi, berarti dari sini dimensinya sudah L ya, kali ini kan T dibagi T lagi, berarti T pangkat min 2. Dengan demikian dimensinya gaya adalah M, kemudian dikali L, nih masuk kali T pangkat min 2. Oke, lalu kali delta T. Nah, delta T ini kan waktu. Untuk F kali delta T dimensinya menjadi lengkapnya M kali L kali T pangkat min 1 kurang 1 pangkatnya, karena dikali T lagi ya. Jadi ini dimensinya. Lalu apakah besaran yang setara? Jadi kita selidiki yang M kali V. Kalau M kali V ini kan besaran pokok, V nya tadi sudah, jadi L kali T ya kan, masih ingat ya, pangkat min 1. Jadi dimensi dari M kali V adalah M kali L kali T pangkat
min 1. Dengan demikian kita bandingkan sekarang bahwa ini dimensinya sama, berarti ini adalah setara. Antara rumus F kali delta T dengan rumus M kali P itu suatu besaran yang setara. Nah, nanti kalau kita sudah belajar di seri berikutnya topik yang berbeda, kita akan belajar impuls. Ini adalah impuls, namanya ini adalah momentum. Jadi nanti besaran yang setara ini akan disebut impuls dan momentum. Dia akan sampai kita seri berikutnya. Oke, lanjut. Contoh manfaat yang kedua, frekuensi ayunan atau F dengan satuan sepersekon dari sebuah bandul ditentukan oleh panjang tali L dalam meter dan percepatan gravitasi G dalam meter per sekon kuadrat. Apakah ini rumus benar? Kita selidiki bahwa F itu memiliki dimensi apa berdasarkan satuan. Ternyata dimensinya adalah T pangkat min 1 ya per sekon. Nah, dimensinya ini. Jadi ini kita selidiki di ruas kanan ini apakah menghasilkan dimensi yang sama. Coba kita cari. Suatu konstanta, ini konstanta 2 itu bilangan, Pi itu juga bilangan 3,14, jadi ini konstanta, tidak perlu diselidiki dimensinya, tidak berdimensi, konstanta yang tidak berdimensi. Lalu yang G per L ini kita selidik, berarti sama dengan G ini kan satuannya ini, berarti ditulis M kali per L. Jadi kalau kita selidiki bahwa akar G per L, jadi ini satuannya G itu kan meter per sekon kuadrat dibagi meter satuannya, berarti ini kan kecoret di akar, berarti sama dengan akar seper S kuadrat, jadi sama dengan seper S. Jadi dimensinya adalah T pangkat min 1. Nah, rupanya sama ini, berarti rumus ini adalah benar. Kita lanjut ya. Contoh manfaat ketiga, kecepatan gelombang dalam dawai dipengaruhi oleh gaya tegangan dawai F, massa dawai M, dan panjang dawai L. Tulislah rumus formula yang benar. Nah, kecepatan itu kan lambangnya V. Jadi nanti kita diminta untuk mencari rumus V. Berarti V berdasarkan V sama dengan F kali M kali L. Di ini kita pakai X, Y, dan Z. Nah, sedangkan sini satuannya adalah dimensi kecepatan adalah L kali T pangkat min 1. Berdasarkan rumusnya satuannya M per sekon ya, meter per sekon. Jadi ini T pangkat min 1. Jadi kita harus membuktikan bahwa ini harus sama dengan ini. Jadi berarti gaya tadi kan masih ingat ya, gaya tadi adalah M L kali T pangkat min 2. Nah, ini adalah gaya, berarti M pangkat X L pangkat X T pangkat min 2X dikali M, massa ini kan dimensinya M, berarti M pangkat Y. L dimensinya adalah Z. L itu panjang ya, dimensinya adalah L. Lalu ini pangkat Z. Ya, ini pangkat Z. Jadi kita cari, ternyata M ya, kita gabung X plus Y, ada 2 ya M nya, kemudian L nya kali L, pangkatnya adalah X ditambah Z, kemudian T nya sendiri T pangkat min 2X. Dengan demikian kita cari, berarti di sini nggak ada unsur M, berarti M pangkat 0 ya di sini. Berarti kita selesaikan bahwa X plus Y sama dengan 0. Kemudian persamaan yang berikutnya X tambah Z sama dengan 1. Min 2X sama dengan min 1. Nah, kita kerjakan dari sini. Min 2X sama dengan 1, berarti X sama dengan setengah ya. Ketemu X sama dengan setengah, masuk ke sini, berarti setengah ditambah Z sama dengan 1, berarti Z sama dengan setengah juga. X-nya setengah, pakai yang ini, X sama dengan Y sama dengan 0, berarti setengah ditambah Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan min setengah. Udah ketemu, X-nya setengah, Y-nya min setengah, Z-nya setengah. Jadi ditulis rumusnya adalah V sama dengan F, X-nya kan setengah, jadi F pangkat setengah kali M pangkat min setengah, kemudian kali L pangkat setengah itu akar, jadi sama dengan akar F kali L per M. Jadi ini rumusnya ya, gitu. Jadi dapat menentukan rumus formula yang benar. Oke, lanjut manfaat yang keempat. Contoh manfaat, apakah energi potensial bisa dijumlahkan dengan energi kinetik? Nah, kita selidiki. Energi potensial itu rumusnya adalah M kali G kali H, di mana M dimensinya M, G dimensinya L,
kali T pangkat min 2 ya. Tadi kan satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kemudian kali H. H itu juga L. Jadi sama dengan terakhir adalah M L pangkat. Ini kurang kurung. L-nya ada 2 berarti pangkat 2 kali T pangkat min 2. Nah, ini dimensi dari potensial, energi potensial ya. Nah, sekarang kita selidiki energi kinetik. Itu sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi konstanta tidak berdimensi, berarti M ini M kali V. V tadi apa dimensinya? Dimensinya V adalah L kali T pangkat min 1 ya. Ini jadi ini kali L dikuadratkan, berarti ini kalau ini kuadrat berarti ini kuadratkan. Berarti kesimpulannya di sini L kuadrat kali T pangkat min 1 dikuadratkan berarti min 2. Jadi nampaknya sama ya, energi potensial bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan dengan energi kinetik. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.